Karena kalau kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang bisa kita harapkan, rasa-rasanya kita akan dipertanyakan oleh sejarah. Keberadaan kita kok nggak jelas. Ini salah satu yang melatar belakangi kenapa PMI cukup diminati, karena ada organisasi Islam, mahasiswa Islam itu hanya Islamnya, tapi kebangsaannya ditinggalkan. Ada juga yang kebangsaannya kuat, Islamnya, tapi Islamnya ditinggalkan. Nah, PMI bisa memadukan dua instrumen ini. Kita harus mulai kreatif dalam melakukan rekrutmen terhadap anggota baru. Nggak melulu harus saya kan NU, kamu NU, PMI NU, kamu masuk PMI. Itu cara yang sangat tradisional, apalagi itu bertentangan dengan prinsip anak muda. Karena anak muda itu bukan bilang bapak saya ini, tapi anak muda selalu bilang ini cara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semua. Di sesi kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan organisasi kepemudaan kemahasiswaan Nahdlatul Ulama. Di sini sudah hadir bersama saya Kang Fahru Rizal. Beliau adalah Ketua Kaderisasi Nasional PBPMI. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Saya biasa manggilnya Kang Pras. Soalnya beliau orang Sunda. Asli Sunda? Asli Sunda. Asli Sunda. Asli Bogor. Asli Bogor. Tapi mengabdi di pesantren dulu di mana? Dulu pesantren pertama tuh di Ummul Qura Al Islami. Di mana itu? Tahun 2002 sampai 2008 di Bogor. Lanjut ke Al-Masturi ke As-Salafiyah di Sukabumi tahun 2009 sampai 2012. Lanjut kemudian di Al-Masturiyah sampai 2015. Ntar, Al-Masturi itu di mana? Al-Masturiyah di Kabupaten Sukabumi. Oh, Sukabumi. Oke. Nah, pemirsa, kita akan bertanya-tanya ke Kang Pras ini karena PMI sampai detik ini masih termasuk organisasi kepemudaan yang secara massa itu cukup tinggi. Ya. Kang Pras mengaku itu ya? Semua orang mengaku itu. Jadi PMI itu sekali mapabannya ratusan, bahkan ada yang ribuan ya. Bener ya Mas Pras? Betul. Kalau melihat dari kekuatan kita, PMI saat ini ada di 28 provinsi, kemudian ada di 241 kabupaten kota. Ini terbesar untuk skala organisasi mahasiswa taraf nasional. Oke. Nah, ini kita pengen tahu sebenarnya strategi apa yang dikembangkan oleh tim kaderisasi PBPMI sehingga sampai detik ini orang berduyun-duyun untuk bergabung di PMI. Kemudian apa dia nggak merasa bosan gitu? Yang secara lahir dia NU, kemudian IPNU, kemudian dia kuliah PMI lagi. Nah itu kita nanti akan banyak berbincang dengan Kang Pras. Nah tapi sebelum itu bisa nggak mungkin Kang Pras kan dulu pernah jadi ketua PKC ya? Ketua PKC kan strategis, ketua PKC Jawa Barat ya? Betul. Iya. Kemudian sekarang menjadi ketua kaderisasi. Apa kira-kira yang kemudian kalau ketua PKC kan strategis, mas strategis artinya dia tidak hanya ngurusin kader ya, tapi banyak hal. Ya. Kalau kaderisasi kan ke kader aja. Ada nggak perbedaan di situ, Kang Pras? Pertama perbedaannya soal kewenangan. Kewenangan aja ya. Jadi sebagai ketua, sebagai pimpinan utama itu punya kewenangan lebih luas. Jadi yang namanya ketua PKC koordinasinya dengan gubernur, dengan ketua DPRD, kemudian dengan Kapolda, dengan Pangdam, terus juga dengan kepala kejaksaan tinggi dan sebagainya. Tapi kalau sebagai ketua bidang ini apa-apa ya harus koordinasi ke pimpinan. Karena tanpa koordinasi dengan pimpinan rasa-rasanya itu bukan pembantu pimpinan. Jadi kami di Kaderisasi Nasional ini secara prinsipil membantu pimpinan untuk melaksanakan titah kongres. Jadi kongres itu kan amanatnya banyak. Ada yang berbentuk ADART, ada yang berbentuk pengkaderan,
ada yang berbentuk rekomendasi strategis untuk dijalankan. Nah, kami ngebantu pimpinan sebagai mandataris kongres, pelaksana titah kongres di wilayah kaderisasi. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kaderisasi ini menjadi domain tugas utama kami. Beda ketika kami sebagai pimpinan tertinggi di Jawa Barat itu mengeksekusi hal-hal yang sifatnya strategis. Bedanya di situ. Bedanya situ aja. Soal ruang lingkup aja ya. Soal ruang lingkup dan kewenangan. Kewenangan, iya. Tapi happy menjadi ketua kaderisasi. Alhamdulillah, kita kan menjalani semua tahapan proses. Dalam arti khusus kita ini sebenarnya hanya menjajaki catatan takdir yang kita punya. Iya. Oke, Kang Pras, kita lanjutkan. Jadi Kang Pras di tim kaderisasi nasional itu ada berapa orang? Bidang kaderisasi nasional itu ada 3 pimpinan, ketua kaderisasi, sekretaris bidang kaderisasi dan bendahara. Di bawah kami membawai 30 orang. 30. Tim kaderisasi nasional dari 4 biro kurang lebih. Ada biro pelayanan umum, ada biro percepatan, ada biro regulasi, dan ada biro pelatihan. Ini jumlahnya 30 orang. Itu berasal dari berbagai wilayah se-Indonesia. Oke. Kang Pras, ini saya mungkin akan lumayan sedikit strategis ya. Kalau tadi kan kita intermezzo ya. Soal visi besar tim kaderisasi ini di 2021-2024 ini sebenarnya apa sih? Sehingga saya kan melihat nih agenda Kang Pras cukup padat ya di Facebook, di media sosial. Hari ini ada di Jawa Barat. Hari ini tiba-tiba ada di Riau. Lalu pindah lagi di Jambi, pindah lagi di Timur. Waduh, saya bilang nih Kang Pras nggak ada capeknya nih. Apa sebenarnya yang mau dikejar sama PBPMI? Begini. Dulu kalau boleh cerita panjang dari awal, NU itu ketika kemudian mendirikan organisasi NU, kemudian bahkan terlibat dalam politik praktis waktu itu. Di tahun 1955 NU jadi partai dan menjadi partai pemenang juga, koalisi dengan Bung Karno waktu itu. Ada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh non-NU. NU bicara negara, NU bicara politik, emang punya berapa sarjana waktu itu? Nah, waktu itu memang NU baru punya 1 sarjana. Itu alumni Mesir, sarjana hukum alumni Mesir. Dalam perjalanannya juga ada sarjana ekonomi namanya Sunario yang kemudian jadi Menteri Dalam Negeri selanjutnya. Nah, ini kemudian menjadi fokus utama PMII sebagai organisasi yang diberikan tugas oleh orang tua untuk mempersiapkan generasi masa depan dalam rangka memimpin umat Islam dan juga memimpin bangsa Indonesia untuk mencapai hal-hal yang menjadi tujuan Islam, rahmat bagi alam, bukan rahmat bagi muslimin, apalagi rahmat buat Nahdien, tapi rahmat bagi alam. Alam semesta. Ya, di situ ada non Muslim tentunya, di situ juga ada bangsa non Indonesia di dunia internasional. Nah, kenapa ini harus bersemangat untuk mempersiapkan generasi masa depan? Karena kalau kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang bisa kita harapkan, rasa-rasanya kita akan dipertanyakan oleh sejarah. Keberadaan kita kok nggak jelas. Kalau kita sampai nggak sibuk mempersiapkan generasi masa depan, pada akhirnya ke depan tidak ada kader kita yang mengabdi untuk perjalanan sejarah kebangsaan dan tujuan Islam, ya kita akan dipertanyakan urgensi kita ngapain ada di dunia ini. Nah, ini akan menjadi hal yang memalukan bagi kita, bagi PMI, utamanya bagi PMI dan umumnya bagi NU. Kok sampai ada NU nggak punya kader yang bisa memimpin umat maupun memimpin bangsa untuk mencapai cita-cita yang mulia.
Oke. Cukup dalam ya pemaknaan dari perjalanan selama ini ya. Lumayan kan? Oke, Kang Pras, sejauh ini kita sadar bahwa kader-kader PMI mengalami fase di mana perubahan itu terjadi. Kalau misalkan dulu pengurus cabang itu belum pada lulus, sekarang sudah pada S2, sudah pada berproses menuju S3. Nah, sebagai kader PMI yang mengalami di fase-fase perjuangan nih, Kang Pras kan tentu kalau masuk PMI kan tahun berapa Kang Pras? Mapaba 2009 dulu. Nah 2009 kan di mana fase itu belum cukup muncul di permukaan kader PMI kan. Nah kemudian sekarang fase itu berubah. PMI berada pada posisi yang cukup strategis baik di ruang publik maupun ruang-ruang stakeholder pemerintahan. Dan kader PMI juga banyak yang berprestasi, misalnya S2 di luar negeri. Ketum kita kan di Jerman ya. Kemudian masih banyak lagi di kampus-kampus unggul. Kang Pras melihat ini gimana? Satu sisi kita harus syukur ya, alhamdulillah. Kita punya banyak sumber daya manusia yang mungkin melengkapi setiap puzzle perjuangan yang ingin dicapai oleh PMI menuju cita-cita mulia, cita-cita Indonesia sejahtera, Indonesia maju. Nah, satu hal yang perlu kita lakukan yaitu kita syukuri itu. Tapi begini, dari sumber daya manusia yang besar ini, kalau tidak dikelola, ini menjadi bumerang. Ini menjadi bom waktu bagi PMI. Karena kalau kader tidak dipimpin untuk mengerjakan sesuatu, tidak diarahkan untuk mengerjakan sesuatu, pada akhirnya mereka mungkin mengerjakan sesuatu yang lain, yang itu kontraproduktif atas target capaian strategis organisasi. Misalkan, ini anggota kita banyak, kita mapabakan banyak di mapaba, kemudian PKD juga banyak. Setelah PKD nggak ditugasi, misalkan jadi pengurus rayon, atau misalkan memimpin mahasiswa di badan eksekutif mahasiswa, di Dema, di jurusan, di fakultas, di universitas, tidak ditugasi untuk menjadi pengurus komisariat, ya mereka mungkin saja masuk dalam elitisme mahasiswa, kemudian masuk dalam budaya hedonnya mahasiswa, yang itu kontraproduktif dalam capaian strategis negara Indonesia. Indonesia ini kan butuh sumber daya manusia yang hebat. Kalau misalkan sekian banyak kader tidak kita kelola, tidak kita pimpin, tidak kita arahkan, mungkin saja banyak kader-kader kita yang hedon, sehingga pada akhirnya itu menghambat capaian strategis untuk Indonesia. Nah, kalau tadi bicara soal tujuan strategis, sebenarnya Kang Pras dan tim kaderisasi nasional ini ingin, boleh nggak disebutkan yang ingin dibentuk dari kaderisasi ini berapa sikap atau berapa poin sih yang misalnya apa nih? Kita ini kan punya, jadi dalam ADRT kita ini ayat 1 dan ayat 1 pasal 5 itu menghimpun dan membina. Artinya mengorganisir sumber daya anggota, kemudian mengembangkan sumber daya anggota. Yang ayat kedua di pasal 5 itu melaksanakan kegiatan-kegiatan di berbagai bidang, itu artinya melakukan serangkaian pergerakan. Jadi 3 instrumen ini kemudian sebagai kerangka PMI mempersiapkan sumber daya manusia. Nah, khusus di wilayah membina anggota, membina mahasiswa Islam, itu mengerucut pada pembahasan pengkaderan pada akhirnya. Nah, di kaderisasi PMI itu ini enggak hanya kaderisasi formal, tapi juga ada kaderisasi non formal dan informal. Di kaderisasi formal saja ada beberapa tingkatan terstruktur. Mapaba ya tujuannya mencetak anggota berkualitas mu'takid, orang yang meyakini Ahlussunnah wal Jamaah sebagai keyakinan dalam hidupnya, kemudian mencintai tanah airnya, kemudian menganggap berkeyakinan PMI sebagai organisasi yang tepat dalam pengembangan dirinya. Ini kapasitas mu'takid di level Mapaba. Tentu berbeda tujuan dengan PKD, PKL dan PKN.
Oke. pun sama di kaderisasi informal dan non formal. Jadi masing-masing tahapan dan pola metodologi pengkaderan ini punya tujuan bobot khusus. Oke, punya sistemik Ya. berarti ya. Jadi artinya dia tidak bisa langsung ke tahap yang ini. Ya. Cuman begini, kami juga ada beberapa pengembangan konsep. Nah, ini tentu perlu diskusi dengan semua pihak di PMI, di internal PMI. Jadi gini, ada diskusi di kalangan kader, di banyak forum, bahwa alur perubahan yang dulunya kita ini mengkatrol kader tanpa basis kompetensi dan keahlian, di posisi negara mengarah pada meritokrasi, ini tentu nggak bisa pola ini dijalankan terus menerus. Pola katrol kader tanpa kompetensi dan keahlian tertentu. Yang paling mungkin mengkatrol kader berbasis kompetensi dan keahlian. Pada akhirnya mengkerucut pada waktu itu ada FGD kaderisasi nasional, di mana ketua-ketua kaderisasi nasional itu menjadi narasumber. Pada masanya, ketua kaderisasi nasional pada masanya. Pada masanya itu kami undang. Ada satu konklusi bahwa dulu kuliah itu kan 6 tahun untuk S1. 4 tahun sarjana muda, 2 tahun sarjana lengkap. Waktu itu pengkaderan PMI itu ada tiga tahapan untuk formal. Di situ ada PKD, PKM, dan PKL. Negara berubah kebijakan dari yang tadinya 6 tahun untuk S1 menjadi 4 tahun untuk S1. Di PMI akhirnya dihapus satu jenjang pengkaderan. Satu jenjang. PKM itu dihapus, jadi adanya PKD dan PKL. Jadi sebagian materi PKM itu ada di PKD, sebagiannya lagi ada di PKL. Gitu. Kalau Mapabanya? Mapaba waktu itu bukan kategori kaderisasi formal. Oke, dia pengenalan aja ya. Ya, itu ajang rekrutmen anggota saja. Nah, ini satu realitas baru yang dihadapi oleh PMI karena beririsan dengan kebijakan negara. Tapi kemudian ada tambahan, Mapaba dinaikkan statusnya dari dari rekrutmen ke kaderisasi formal. Kemudian ada penambahan PKN. Jadi kaderisasi formal. Akhirnya PMI punya 4 tahapan kaderisasi formal. Iya. Nah, ini agak cukup melelahkan ini. Ini agak cukup melelahkan. Tujuan bagaimana PMI harus punya skenario mengkatrol kader berbasis kompetensi, pada akhirnya mengarah pada PKN ini nih. Jadi PKN diharapkan menjadi forum kaderisasi PMI yang bisa menggodok inovasi pemikiran, inovasi teknologi yang dibuat oleh kader. Kalau memang itu orisinil, kalau memang itu asli buatan kader, bukan duplikat, kemudian dibutuhkan untuk pembangunan negara, maka itu kita daftarkan di HAKI dan itu milik organisasi. Sejauh itu ya sampai pemikirannya tim kaderisasi ya. Ya, jadi PMI harus punya kekayaan yang itu kekayaan sifatnya intelektual. Kalau misalkan ini kekayaan milik PMI, kekayaan intelektual milik PMI, patennya dimiliki oleh PMI. Kalau negara membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan paten ini, ya tentu harus bermitra dengan PMI kan. Iya. Nah, di posisi ini kemudian si pembuat konsep, si pembuat si perumus pemikiran ataupun teknologi yang terbarukan ini nanti yang akan mengelola di posisi di mana PMI dengan negara bekerja sama. Misalkan ini sahabat moderator ini ahli pertanian, punya terobosan tentang pertanian, misalkan pupuk. Pupuk ini diuji coba berkali-kali dan berhasil, bisa meningkatkan panen itu 4 kali dalam setahun. Kalau misalkan biasanya 2 kali dalam setahun, ini jadi 4 kali dalam setahun. Dan ini belum ada yang lain. Ini buatan moderator ini. Kemudian ilmu itu, teori itu kita daftarkan di HAKI. Itu milik PMI. PMI sounding kerja dengan Kementerian Pertanian terkait dengan
agenda swasembada pangan. Kalau ini oke, maka moderator lah yang nanti yang mengelola agenda pembangunannya, program pembangunannya. Oke. Nah selanjutnya kader-kader PMI Indonesia yang jurusannya pertanian atau punya konsentrasi terhadap isu pangan itu bisa diperbantukan untuk mengelola pembangunan pertanian ini. Tapi sudah ada belum yang mengarah ke sana? Sementara sedang kita godok konsepnya, karena per hari ini PKN kan masih kaderisasi formal per hari ini. Oke. Dan kaderisasi formal tuh agak kaku. Ke depan PKN tidak menjadi kaderisasi formal itu ya? Ya itu jadi kaderisasi berbasis kompetensi dan keahlian. Oke, jadi nanti yang formal itu Mapaba, PKD, PKL. Bahkan mungkin jadi rekomendasi FGD kaderisasi itu Mapaba itu Pengenalan forum, aja, forum. rekrutmen, kemudian PKN itu pelatihan berbasis kompetensi dan keahlian. Jadi kategori kaderisasi formal PMI cukup 2. PKD sampai PKL. PKD dan PKL. Ini rekomendasi di forum. Tapi hasil Muspimnas kemarin sudah diketuk palu belum soal 2 ini? Belum belum. Itu bukan forum yang legal di organisasi kita terkait dengan kebijakan penetapan kebijakan itu baru strategis. Rekomendasi dari para pendahulu aja. Iya. Jadi logikanya tadi ya, rasionalitasnya. Ya. Oke. Kang Pras, saya juga pengen tahu nih pendapat Kang Pras, apakah kemudian dengan besarnya PMI memang karena keberhasilan kaderisasi atau karena ada faktor lain menurut Kang Pras? Nah, pertama ini kita rata-rata yang masuk PMI kan warga NU. Begitu. Kalau misalkan pesantren-pesantren berhenti mengkader, sebagian besar rekrutmen anggota juga akan terhenti sebagian besar. Kalau pesantren berhenti mengkader santri. Nah, ini kita harus akui bahwa ini kekayaan akar rumput kita dalam konsisten mengawal pengkaderan utamanya di kalangan pesantren, di kalangan santri sehingga sebagian besar santri yang kuliah itu bisa masuk PMI. Oke. Ini pertama ini. Yang kedua tentu ada kerja-kerja historis para pendahulu kita. Ini pendahulu kita kan hebat-hebat ini. Macam Mahfud Junaidi, macam Zamroni itu memimpin perubahan di tahun 1965, memimpin mahasiswa dalam transisi kepemimpinan, dan senior-senior kita yang lain tuh hebat-hebat. Ini ada peran strategis dari para pendahulu kita. Yang ketiga ini kerja militan para pengurus. Karena PBPMI kan nggak masuk dalam fase rekrutmen kan? Iya. PBPMI itu kan nggak nongkrongin kampus satu kampus dengan kampus yang lain, satu jurusan dengan jurusan yang lain, enggak. PBPMI bukan domainnya di sana. Ini kerja militan dari rayon dan komisariat, juga pengurus cabang se-Indonesia, karena mereka sangat mencintai organisasi ini dan mereka sangat bangga dengan jumlah yang besar. Juga sangat bangga dengan kemampuan kerja dan kepemimpinan yang dimiliki oleh kita, sehingga mereka konsisten dalam kerja-kerja perjuangan itu. Yang keempat ada habitus kebudayaan kita yang ini menjadi sintesa. Habitus nilai kita yang ini menjadi sintesa. Kita bisa memadukan dua pemikiran, mensinkronisasi dua pemikiran antara Islam dan kebangsaan. Oke. Ini salah satu yang melatar belakangi kenapa PMI cukup diminati, karena ada organisasi Islam, mahasiswa Islam itu hanya Islamnya, tapi kebangsaannya ditinggalkan. Ada juga yang kebangsaannya kuat, Islamnya, tapi Islamnya ditinggalkan. Nah, PMI bisa memadukan dua instrumen ini. Nah, itu di wilayah doktrin. Nah, yang kemudian kita sebut sebagai nilai kultural yang kita punya. Itu. Yang kelima tentu kesatuan dari visi yang besar bahwa setiap elemen Islam, dalam hal ini setiap elemen
Ahlussunnah wal Jamaah berkepentingan untuk mempersiapkan generasi Islam untuk memimpin umat Islam dan juga memimpin umat manusia pada umumnya. Ya kan ada hadis Nabi bilang begini, la tabki ala dini idza waliyahu abduhu wa abki ala dini idza waliyahu abduhu. Jangan pernah tangisi kalau misalkan yang ngurusin agama ini orang ahlinya. Kan gak mungkin, Indonesia ini kan 97% Islam. Ya logikanya yang memimpin umat Islam ya orang Islam kan gitu. Iya. Cuman yang jadi pertanyaan, orang Islam apakah bisa memimpin bangsa Indonesia yang sebesar ini? 97% ini umat Islam ini bisa dipimpin oleh umat Islam. Nah ini kan kerja-kerja kita ini. Memastikan generasi masa depan itu bisa memimpin bangsa Indonesia. Oke. Ini kerangka besarnya ini. Panjang juga ternyata. ternyata. Dan tadi ini menarik soal kenapa kecenderungan orang memilih PMI sebagai organisasi pilihannya. Tadi kan sempat disinggung bahwa ada peran NU di sana karena dia pesantren dulu di pesantren NU, kemudian kita tahu PMI itu anak kandung NU misalnya begitu, kemudian dia pasti masuk ke sini. Ada lagi misalnya yang memilih karena ini organisasi Islam kebangsaan, Islamnya ada, kebangsaannya ada. Nah selain itu Kang Pras, apalagi kira-kira yang membuat PMI itu menarik oleh kacamata mahasiswa baru yang unyu-unyu yang gak tahu apa-apa gitu. Karena kita kan tahu ya bahwa PMI itu meskipun dia dekat dengan NU secara ideologis, tapi kan dia independen ya. Betul nggak Kang Pras? Secara kelembagaan organisasi kita ini memang di SK-kan oleh Kemenkumham. Bukan di SK-kan oleh PBNU. Oke, jadi ini yang kemudian bedanya di situ aja sih. Tapi soal doktrin keagamaan sama, soal napas kebangsaan juga sama. Sangat dekat bahkan ya. Bedanya cuman PBPMI diberikan SK Kumham oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan akta notaris yang ada. Kalau Banom yang lain itu kan diasakan oleh PBNU. Ini perbedaannya cuma administrasi saja. Administrasi saja. Tapi soal substansi, komitmen kebangsaan, napas keyakinan keagamaan ini sama. Persis sama ya. Sama. Oke, tadi kembali ke yang pertanyaan saya. Selain soal dua hal tadi ya, soal karena dia pesantren kemudian masuk PMI, kemudian karena dia tahu bahwa ini PMI itu menarik karena dia Islam kebangsaan. Apalagi kira-kira yang orang membuat dia mau masuk ke organisasi yang namanya PMI. Oke. Istilah Islam kebangsaan kan seolah ini tema yang nggak begitu dekat dengan sahabat-sahabat kita ya. Inti daripada PMI bisa mengintegrasikan paham Islam dan paham kebangsaan itu artinya PMI bisa menerima keanekaragaman budaya yang itu ada di setiap penggalan tanah di Indonesia. Oke. Kita sangat menghargai kebudayaan Aceh sampai sangat menghargai juga kebudayaan yang ada di Papua. Oke. Jadi kalau misalkan ada kekayaan budaya yang itu dari Sabang sampai Merauke pun dari Pulau W sampai ke Pulau Rote itu kita cenderung lebih mudah untuk menerima. Sepanjang ini bisa kita pergunakan untuk penguatan sendi-sendi bernegara. Oke. Itulah juga kenapa alasannya banyak non muslim pengen jadi anggota PMI. Oh gitu ya? Ya. Di mana itu yang pengen banyak jadi anggota PMI? Jadi kemarin itu ada cerita unik di Muspimnas. Jadi sahabat kita di Manado itu pengen supaya yang masuk PMI ini nggak hanya orang Islam. Dan itu disahkan di ADRT gitu, di aturan. Ya, itu nggak hanya orang Islam, tapi non Muslim juga boleh masuk PMI karena aspirasi dari sahabat-sahabat kita non Muslim ingin bergabung di PMI itu di Manado. Di di NTT juga sama, sahabat-sahabat kita NTT laporannya begitu. Kayak gitu. Di tempat-tempat yang lain misalkan yang minoritas Muslim. Minoritas Muslim itu ada juga kehendak mahasiswa non muslim pengen gabung PMI. Mungkin karena kita cenderung bisa lebih mudah, lebih lentur menghargai kekayaan budaya yang ada di masing-masing daerah. Nah akhirnya PBPMI menjawab apa ketika ada aspirasi itu? Per hari ini karena
kita kan nggak mungkin merubah haluan organisasi kita kan. Kita jadi PMI itu mendapatkan amanat dari para pendiri yang itu termaktub di Mukodimah Anggaran Dasar. Itu nggak boleh dirubah sama sekali. Oke. Jadi Mukodimah Anggaran Dasar itu sama sekali tidak boleh dirubah. Yang boleh dirubah itu soal operasionalisasinya. Misalkan operasionalisasi bagaimana melakukan pengkaderan, operasionalisasi bagaimana melakukan pengorganisasian, operasionalisasi bagaimana melakukan pergerakan. Cenderung yang bisa kami sampaikan waktu itu, kalau memang beliau sahabat-sahabat kita non muslimin Katolik, kami rekomendasikan untuk masuk ke PMKRI. Kalau sahabat-sahabat kita ini Kristen, sebaiknya gabung dengan GMKI karena kita sama. Kalau nggak ada di tempat itu suruh bikin. Ya mungkin bisa dibuat dan mereka menjadi pendiri di organisasinya. Iya. Akhirnya begitu jawabannya ya. Akhirnya begitu. Karena memang ada hal yang tidak bisa kita rubah. Oke, jadi itu cukup fundamental juga ya. Karena berkaitan dengan ideologis dan akidah ya artinya. Ya. Oke. Nah, Kang Pras, ini kita berlanjut ke soal pengalaman Kang Pras. Ini kan sebagaimana yang disinggung saya di awal bahwa Kang Pras ini kan sudah berkeliling mengisi agenda kaderisasi di tempat ini. Sudah se-Indonesia ya? Apa masih ada yang belum dikunjungin? Papua belum saya kunjungi. Papua belum ya? Maluku belum saya kunjungi. Bali Nusra belum saya kunjungi. Belum, oke. Dari beberapa tempat yang sudah dikunjungin, pelajaran apa yang bisa ditarik sehingga kemudian jadi sesuatu yang menurut Kang Pras perlu untuk dilakukan pengembangan di tataran kaderisasi PMI? Pertama, sepertinya PMI harus punya rencana per 3 tahunan yang itu bisa yang itu jadi tugas PBPMI. Per 3 tahun apa per 3 bulan? Per 3 tahunan. Per 3 tahunan. Jadi 3 tahun karena kepengurusan PBPMI kan 3 tahun kan. Jadi 3 tahun besok misalkan pasca 2024, pasca kongres lah. 3 tahun ke depan itu ngapain PBPMI? Itu harus sudah direncanakan. Itu harus sudah terplan. Jadi selama 3 tahun itu PBPMI mengerjakan ini. Lanjut 3 tahun selanjutnya ngerjakan apa? Itu sampai ke kita itu belum punya rencana strategis sampai 1 abad PMI. Oke. Kayak gitu. Jangan pun 1 abad PMI. 1 abad negara Republik Indonesia saja PMI belum punya rencana. Belum bisa melihat itu. Ya, kira-kira tahun 2025 sampai 2028 itu PMI mau ngapain PBPMI? Dari 2008 sampai 2031 PBPMI mau ngapain dan capaian strategisnya apa? So sampai 2045 itu PBPMI mau ngapain? Mau mengerjakan apa? Ini kan harus digodok. Jadi nanti misalnya di era kepengurusan Ketum AB mengesahkan 3 tahunan ini dilaksanakan oleh kepengurusan selanjutnya. Enggak, maksudnya begini. PMI belum punya rencana 3 tahunan itu. 3 tahunan. Untuk menjawab rencana negara Indonesia Emas. Oke. Kalau negara punya rencana Indonesia Emas sampai 2045, itu kan artinya negara per tahunnya negara punya rencana harus ngapain. Kebijakan politik dalam negerinya, keamanan dan pertahanannya, kebijakan ekonominya, kebijakan pendidikannya, ini mau ngapain ya pasti punya rencana itu. Nah PMI juga sama. Itu setelah mendatangi setiap tempat-tempat daerah itu ya? Ya, karena kita perlu rencana aksi nasional. Yang ini dipimpin oleh PBPMI. Iya. Selama 3 tahun capaian strategis PMI itu A misalkan. Se-Indonesia dipimpin oleh PBPMI untuk mencapai tujuan A. Ini kita belum punya rencana. Jadi nanti ketua umum yang baru itu tinggal mengembangkan aja ya, mengembangkan dan dari sisi operasional tadi ya. Ya. Tinggal mengoperasionalisasi saja. Oke, siap. Nah, selain itu apa lagi yang bisa dipetik dari kunjungan-kunjungan di daerah itu? Yang kedua, PMI harus sudah punya kekayaan organisasi yang itu menjadi sumber daya organisasi dalam rangka pengkaderan,
pengorganisasian maupun pergerakan. Maksudnya gimana? Kasarnya beginilah. PMI itu harus punya di setiap provinsi, syukur-syukur sampai kabupaten kota, sekretariat atas nama PMI. Oke. Kemudian asrama kader. Kemudian balai pelatihan itu harus punya PBPMI. Kemudian auditorium pertemuan-pertemuan besar itu harus punya. Misalkan kalau PBPMI datang ke satu provinsi dan mengundang semua kader di satu provinsi, tempatnya ada dan gak usah sewa, kayak gitu. Ini terpikirkan juga dari kondisi keliling-keliling, karena ada satu titik di mana seniornya melimpah, supply logistiknya juga banyak, tapi di titik yang lain seniornya belum ada dan itu masih kerepotan. Oke. Nah, kalau misalkan PBPMI punya skenario untuk memiliki kekayaan di semua provinsi, itu kan jauh lebih mudah untuk memfasilitasi sahabat-sahabat kita di berbagai provinsi dan kabupaten kota. Kira-kira gitu. Iya. Iya kan? Cocok gitu. Ya karena sejauh ini kan kegiatan PMI punya masa yang cukup banyak dan kalau tempatnya nggak memadai kan repot juga. Yeah. Belum lagi misalnya perizinan dan lain-lain prosedurnya cukup panjang. Apalagi kemarin kan COVID kan, banyak tempat yang nggak bisa kita pakai kan. Nah makanya. Nah Kang Pras, kalau tadi kita bicara soal PMI ke depan yang harus punya rencana 3 tahunan, kemudian harus ada pengembangan dari sisi operasional. Nah menurut Kang Pras nih, sebenarnya tantangan di kita ini apa yang kemudian menjadi menghambat agenda-agenda yang sebelumnya pernah direncanakan? Tantangan apa yang menjadi hambatan yang dirasakan oleh Kang Pras dan tim gitu? Dalam konteks kaderisasi, keilmuan, agenda-agenda besar PMI gitu. Oke. Ada beberapa catatan yang secara pribadi saya catat. Pertama ini kita sepertinya perlu menarik benang merah dari leluhur kita untuk kita kerjakan hari ini dan ke depan. Contohnya gimana? Maksudnya gimana? Begini. Ini agak sensitif sebenarnya di NU nih. Jadi NU kan memposisikan diri sebagai orang yang awam kan, sehingga NU nggak berani untuk bicara ijtihad. Sedangkan masalah kehidupan saat ini banyak, belum ada di kitab kuning juga banyak, kayak gitu. Bagaimana Islam memiliki formula sistem pertahanan dan keamanan negara misalkan. Ini kan belum ada jawabannya di kitab-kitab kuning, itu belum ada. Ini kan situasi baru. Karena dulu di masa Nabi semua rakyat Madinah kalau dalam perintah perang mereka ikutan perang walaupun petani. Sedangkan sekarang ada tentara profesional. Iya. Ini beda situasi. Nah, Islam harus punya jawaban ke sana. Tapi di NU karena NU memposisikan diri sebagai orang awam, nggak berani di dalam ijtihad. bidang itu, di bidang pertahanan misalnya. Ya, nggak berani berijtihad. Karena memposisikan diri orang NU kan membedah manusia itu dua ya. Satu orang awam itu wajib taklid terhadap mujtahid, orang alim. Yang kedua ini orang alim wajib ijtihad. Nah, NU memposisikan diri sebagai orang awam dalam hal ini, yang wajib taklid terhadap mujtahid. Mujtahidnya para alim ulama yang ya mujtahidnya itu ya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambal. Nah, karena NU memposisikan diri sebagai orang awam, sehingga pada akhirnya beberapa tahun yang lalu itu sempat ada gugatan di NU untuk mengembangkan sistem berijtihad. Tapi ternyata di Muktamar NU bahasanya bukan ijtihad tapi istinbat. Istinbat ya. Ya. Kayak ini ke wilayah hukum ya. Ya, istinbat NU. Sistem istinbat NU itu di Munas Lampung. Di Muktamar Lampung. Iya, bukan yang kemarin tapi sebelumnya. Oh iya. Itu yang pertama. Sisi lain kader kita ini sebelum S1 beres, sebelum S2 beres, sebelum S3 beres, mereka harus melakukan riset. Sedangkan riset itu
itu kan mencari masalah, mencari tahu tentang masalah. Mencari tahu tentang masalah, istinbat itu artinya mencari tahu. Dan riset juga sama mencari tahu. Ini dua-duanya kalau dalam bahasa ijtihad itu sama-sama berijtihad. Tapi istilah ijtihad sulit untuk diterima di NU. NU karena memposisikan diri sebagai muqallid, orang awam. Jadi bahasanya istinbat. Di satu sisi kader kita ini kan kuliah semua. Mereka dibekali metodologi riset untuk kemudian punya produk pemikiran, punya produk riset. Itu hasil ijtihad itu harus sebenarnya. Nah, ini untuk mensinkronisasi, untuk mengharmonisasi pikiran-pikiran leluhur kita dengan situasi saat ini harus ada benang merahnya nih. Ini proyek intelektual yang lumayan agak berat ini untuk dijawab ini. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, ya kita tahu betul ya, setiap langkah organisasi, baik pengkaderan, pengorganisasian dan pergerakan itu kan butuh dukungan finansial. PMI kan belum punya APBO kan gitu. Iya, anggaran punya organisasi. Iya, kira-kira begitu. APBO PMI belum punya. Kita belum punya dana abadi organisasi. Jadi relatif kita masih patungan dari senior-senior atau mungkin dana dari negara, dari APBN dan APBD. Ini salah satu hambatan. Kalau bulan anggaran kegiatannya berjalan mungkin nggak punya hutang. Tapi di luar bulan anggaran misalkan PMI menggelar kegiatan ini pasti punya hutang kira-kira gitu. Nah ini salah satu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan cabang-cabang itu kan di luar bulan anggaran juga ada PKL gitu. Ada kegiatan-kegiatan apalagi rayon dan komisariat kan begitu. Kalau kita kebetulan misalkan ke satu daerah ada PKL tapi ternyata rayon dan komisariatnya juga di daerah tersebut melaksanakan mapaba, ada yang melaksanakan PKD, ya kita juga harus keliling juga pada akhirnya. Iya, benar-benar. Memang PMI itu cukup kompleks ya, karena dia diisi oleh pemuda-pemuda yang secara usia tuh ya lagi bengal-bengalnya kalau kata orang Sunda ya. Lagi bengal-bengalnya maksudnya masa-masa karena pemberontakan lah ya. Masih masa-masa itu di mana usia produktif ya kan. Oke, Kak. Sangat masuk di akal. Kang Pras, sebelum masuk ke yang penutup ini. Sebagai seorang ketua kaderisasi nasional PBPMI, siapa tokoh yang mempengaruhi Kang Pras nih saat ini? Bisa tokoh PMI, bisa tokoh yang lain, atau yang menurut Kang Pras ini bisa dijadikan sebagai orang yang mempengaruhi gaya berpikir maupun tindak tanduknya Kang Pras sekarang. Pertama ini guru saya. Siapa itu? Beliau ini Kiai Haji Hamdun Ahmad. Ini pertama guru saya karena beliau yang memperkenalkan konstruk pemikiran yang berlaku di kalangan Ahlussunnah. Yang kedua tentu Buya Said. Oke, Kiai Said Akil Siroj. Karena beliau yang mempelopori tentang yang mengajak untuk kita taklidnya itu nggak ke kaul, nggak ke pendapat ulama, tapi ke cara berpikirnya ulama. Ini yang kedua. Selebihnya itu banyak itu. Kalau Mahfud Junaidi atau tokoh-tokoh PMI yang lain gimana? Secara khusus karena saya nggak bertemu dengan beliau secara langsung, aspek kebatinan saya juga kurang begituin. Tapi kalau misalkan dengan Buya Said saya ketemu, bisa langsung bicara. Jadi aspek kebatinan saya juga tumbuh di sana. Iya. Seperti dengan guru saya juga itu karena ketemu langsung, sorogan dan sebagainya. Nah, aspek kebatinan saya juga muncul secara langsung. Oke. Tapi kalau siap Kang Pras. Oke, terakhir nih Kang Pras, teman-teman komisariat dan rayon kan mau mapaba. Mungkin ada yang mau disampaikan ke mahasiswa baru, misalnya apa biar PMI tetap semakin sukses dalam menjalankan organisasinya. Oke. Sahabat-sahabat rayon dan komisariat, betul bahwa kita ini leluhur kita ini Nahdlatul Ulama, tapi sebagai anak muda tidak semestinya kita terus-menerus bilang
orang tua saya ini NU. Kita harus mulai kreatif dalam melakukan rekrutmen terhadap anggota baru. Nggak melulu harus saya kan NU, kamu NU, PMI NU, kamu masuk PMI. Itu cara yang sangat tradisional, apalagi itu bertentangan dengan prinsip anak muda. Karena anak muda itu bukan bilang bapak saya ini, tapi anak muda selalu bilang ini cara saya. Saya kira itu tolong untuk dikembangkan formula-formula baru dalam rekrutmen anggota kita, memimpin mereka di jurusan-jurusan dan di fakultas-fakultas serta kampus-kampus yang ada. Tetap semangat. Siap, mantap. Terima kasih Kang Pras sudah berkunjung ke podcast Suara NU. Kita doakan pemirsa mudah-mudahan Kang Pras sehat dan sukses selalu. Dan paling penting bisa amanah menjadi ketua kaderisasi sampai dengan tugasnya purna di PBPMI. Siap. Demikian perbincangan kami terkait dengan PMI dan masa depan pengkader sebagaimana telah diuraikan secara terperinci oleh Kang Pras. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.